Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TK, gimana kabarnya saat ini? Semoga sehat selalu dan ceria. Oh ya, sebelum kita lanjut, kita perkenalan dulu ya. Kita santai aja dulu, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Darajatul Rafiah dari kelas PKC 22, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Pelita Bangsa. Nah, teman-teman, di sini insya Allah saya ingin menyampaikan sedikit ilmu yang insya Allah bermanfaat, pastinya tentang BK ya. Nah, itu mengenai waktu dan tepat pelaksanaan layanan BK. Untuk poin-poin yang ingin dijelaskan oleh Daraja ini yaitu yang pertama, pengertian dan fungsi layanan BK, waktu dan tepat pelaksanaan layanan BK. Kemudian yang ketiga, pengawasan dan pengembangan diri layanan BK, teori layanan BK, cara mengumpulkan data dan cara mengimplementasikannya, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Mari kita simak penjelasan Kak saya. Mari kita simak. Oke, lanjut. Yang pertama, apa sih pelayanan bimbingan konseling itu? Pelayanan bimbingan konseling itu adalah usaha membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi. Nah, terus apa sih fungsinya gitu? Yang pertama, memfasilitasi, salah satunya ya, memfasilitasi pengembangan peserta didik, membantu mengatasi kelemahan dan hambatan, serta membantu mahasiswa dalam perencanaan karir. Nah, alhamdulillah ya, BK ini sangat bermanfaat gitu, pastinya bermanfaat gitu ya. Nah, terus untuk yang kedua, waktu dan tempat pelayanan, pelaksanaan pelayanan BK. Waktu, kapan sih waktu yang bisa dilaksanakan gitu? Bisa waktu kampus ataupun luar kampus. Pelayanan bimbingan konseling dapat dilaksanakan pada waktu kampus seperti saat belajar, seminar, dan kelas khusus. Kemudian waktu kampus, waktu luar kampus. Nah, pelayanan bimbingan konseling dapat dilaksanakan di luar kampus seperti pada waktu sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kemudian, nah untuk tempat pelaksanaannya gimana? Nah, untuk untuk tempat pelaksanaannya bisa di kantor konseling dan lokasi lainnya gitu. Pelayanan bimbingan konseling dapat dilaksanakan di kantor konseling yang nyaman dan terlindungi itu. Terus lokasi lain gitu. Pelayanan bimbingan konseling dapat dilaksanakan di lokasi lain, yang penting bisa privasi sih, lebih ke privasi kan ya, atau di tempat yang menurut dia nyaman gitu, seperti di ruangan terpisah atau di ruangan luar yang tergantung dia nyamannya, lebih ke situ sih ya. Terus lanjut, yaitu mengenai pengawasan pelayanan bimbingan konseling. Nah, kegiatan pelayanan konseling di sekolah itu harus dievaluasi, dipantau, dibina melalui kegiatan pengawasan. Kemudian pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal oleh kepala sekolah atau di madrasah, dan pengawasan sekolah atau di madrasah bidang bimbingan konseling. Kemudian pengembangan diri pelayanan bimbingan konseling itu salah satu tujuan dari pelayanan bimbingan konseling. Pengembangan diri meliputi pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan belajar, dan perencanaan karir. Lanjut, yaitu teori-teori layanan bimbingan konseling. Ini udah jadi harus ada gitu ya teorinya gitu, yaitu humanistik, menyangkut pendekatan yang mengacu pada kebutuhan individu dan kepentingan individu. Terus psikodrama, teori psikodrama menyangkut pendekatan yang mengacu pada pemerhatian dan pengalaman individu. Yang ketiga, teori sistematik, menyangkut pendekatan yang mengacu pada sistem yang menyusun hubungan antara individu dan lingkungan. Lanjut,
yaitu cara mengumpulkan data dan mengimplementasikannya. Nah, cara mengumpulkan data itu dengan angket digunakan untuk mengumpulkan data mengenai kebutuhan mahasiswa. Nah, ada analisis kebutuhan digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari angket tadi ya. Angket itu kan digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, untuk analisis kebutuhannya digunakan untuk menganalisis data dan diperolehnya dari angket. Nah, terus cara mengimplementasikannya, yang pertama itu planning ya, perencanaan, membuat program tahunan, semesteran, bulanan, dan mingguan. Kemudian organizing, organisasi, mengatur unsur persoalan personal secara fisik, lingkungan, dan urusan administrasi. Harus pelaksanaan, mewujudkan dalam praktik jenis-jenis layanan dan kegiatan pendukung. Terus controlling, mengontrol praktik pelayanan dengan penilaian hasil dan proses kegiatan serta tindak lanjutnya. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Untuk pelayanan BK, bimbingan konseling dalam manajemen BK ya, ini emang matkul manajemen BK gitu, memerlukan fleksibilitas waktu dan tempat, pengawasan yang baik, penerapan teori-teori yang mendukung, pengumpulan data yang komprehensif, serta fokus pada pengembangan diri mahasiswa. Dengan pendekatan yang holistik dan struktur pelanannya dapat memberikan dampak positif dalam pengembangan pribadi dan karir mahasiswa. Nah, mungkin cukup sekian materi dari saya. Pastinya banyak kesalahan ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika memang ada kesalahan-kesalahan karena saya masih belajar, bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.